Halo semuanya, saya Muhammad Fahrizi dari Prodi Masa Depan. Mohon maaf kalau berisik karena saya lagi ada di GBK. Di sini saya ingin menjelaskan soal tindakan korupsi yang pernah saya alami pada saat saya bekerja di perusahaan awal. Jadi pada saat itu ada manajer keuangan baru karena manajer keuangan yang lama itu resign karena melahirkan. Manajer keuangan baru ini sebenarnya dia seorang dosen, mantan dosen karena baru ketahuan dia sudah dipecat itu setelah ketahuan tindakan korupsinya. Pada saat saya bekerja waktu itu, saya merupakan seorang entry staff ya. Jadi pada waktu itu manajer keuangan baru ini sebenarnya orangnya asik, dia orangnya baik, sangat baik ya, sama semua karyawan yang ada di situ. Dia sering traktir kita kayak kopi atau makanan di hari Jumat gitu, ya kan. Tapi tindakan korupsi yang dilakukan ternyata ketahuan. Awalnya bisa ketahuan itu karena dia ngambil cicilan mobil pada saat sebulan setelah bekerja. Bagaimana bisa ketahuan? Karena si direktur saya ini ternyata kenal sama sales mobil ini. Jadi si sales mobil ini itu ngabarin ke direktur saya bahwa ada karyawan di perusahaan tersebut yang ngambil mobil gitu. Ngambil mobilnya baru turun gitu. Si sales ini nanya ke direktur saya apakah kenal dengan orang ini gitu. Si direktur saya ini eh, dia curiga kok baru sebulan bisa ngambil mobil segala macam gitu, ya kan. eh Akhirnya long story short itu dia ketahuan gara-gara duit buat membayar gaji karyawan ini minus minus ya, duit buat membayar gaji karyawan ini minus. eh Sedangkan perusahaan sebenarnya keuangannya harusnya baik-baik saja. Akhirnya di audit internal, di situ ketahuan bahwa dia suka mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening dia pribadi. Yang mau bikin saya aneh juga sebenarnya kenapa dia bisa mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan oleh direktur gitu. Ternyata itu cuman dia nggak butuh konfirmasi dari direktur untuk menggunakan keuangan perusahaan. Itu letak kesalahan dari direktur saya gitu. Dia sering memakai petty cash ya, dengan total kerugian perusahaan itu sampai di 250 juta. Dia punya HP baru, punya motor baru, ambil cicilan mobil di satu atau 2 bulan dia baru bekerja di perusahaan tersebut. Akhirnya eh, korupsinya itu ketahuan oleh direktur saya. Dia disidang, istri dan anak istrinya dipanggil ke kantor. Semua barang yang ada disita, kayak mesin cuci, HP-nya, motor barunya itu semua disita. Bahkan surat rumah, sertifikat rumahnya itu ditahan sama perusahaan. Perusahaannya sekarang sudah bangkrut sebenarnya. Nah, ini dampak korupsi sendiri ternyata sebenarnya sangat besar ya, sangat amat merugikan. Hanya oleh keserakahan seorang bisa merugikan perusahaan, karena perusahaan saya itu sampai bangkrut. Bukan perusahaan saya, maksudnya perusahaan tempat saya kerja dulu itu sampai bangkrut karena tindakan itu. Banyak di PHK sebelum terjadi kebangkrutan total, itu banyak PHK karyawan-karyawan karena tidak mampunya membayar gaji. Itu sekarang sudah tutup. Yang hal-hal yang bisa kita analisis dari kejadian tersebut adalah kejujuran. Ya, di sini pelaku itu secara sadar memanipulasi laporan keuangan, buat invoice fiktif, eh, dan juga tanggung jawab ya. Tanggung jawab di sini dia tidak lakukan. Dia tidak amanah dalam menjalankan pekerjaannya, mengelola aset perusahaan, karena terjebak oleh gaya hidup yang hedon. Itu dia makan-makan di luar setiap hari, pergi jalan-jalan, bahkan dia juga berselingkuh, ketahuan setelah kejadian tersebut gitu, karena pas dicek itu mutasi keuangannya banyak transfer ke rekening lain. Di sini pentingnya tanggung jawab, amanah ya, kejujuran, etos kerja sederhana yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Akhir, tokoh idola anti korupsi yang saya kagumi adalah almarhum Artijo Alkosar. Alasan mengapa saya bisa mengagumi, bisa menginspirasikan dia, karena keberanian dia
dan ketegasannya dalam menghadapi para koruptor di meja pengadilan. Contoh kasus paling terkenal yang mungkin kita semua pernah tahu adalah mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dan juga anggota parlemen Angelina Sondah. Itu adalah dua contoh kasus yang pernah beliau tangani waktu itu, pada saat itu sangat viral. Dan juga jika beliau masih hidup pada saat ini, mungkin beliau bakal merasa sedih, prihatin kepada rakyat karena ulah junior-juniornya di MK pada tahun 2024 mengubah undang-undang batasan capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun hanya agar Gibran bisa mencalonkan diri. Itu mungkin bakal menjadi kesedihan beliau jika beliau masih hidup. Alasan atau pelajaran yang bisa saya ambil dari beliau adalah ketegasan dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Terima kasih.